Baik, halo semuanya. Perkenalkan saya Mo Ilyas, NRP 15 2023 193. Di sini saya akan memaparkan terkait eh, tugas mata kuliah Deep Learning kelas BB, yaitu terkait kasus perhitungan dan contoh dari ANN. Lanjut. Nah, mungkin pertama-tama apa sih ANN itu? Nah, singkatnya, ANN itu sebuah metode dalam machine learning ya, yang mana metode itu meniru cara kerjanya jaringan saraf di otak manusia. Nah, biasanya jaringan-jaringan ini tuh terdiri dari beberapa node, node-node atau neuron yang saling terhubung untuk memproses, saling terhubung dan bekerja sama untuk memproses suatu data dan membuat suatu prediksi. Nah, lanjut. Nah, di ANN sendiri biasanya arsitekturnya itu setidaknya terdiri dari tiga layer, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Nah, input layer itu merupakan lapisan pertama, yang mana ini tuh lapisan menerima data mentah, di mana ini setiap node atau setiap neuron itu mewakili suatu fitur dari suatu data, yang mana artinya jika semakin banyak node-nya berarti semakin banyak fitur yang akan digunakan tuh. Lalu ada hidden layer. Nah, hidden layer itu merupakan tempat pemrosesan utama terjadi, yang mana data dari input layer akan diolah, terus pola-pola serta fitur kompleksnya juga akan diekstraksi di sini. Nah, biasanya semakin banyak hidden layer atau semakin banyak neuronnya, berarti ini arsitekturnya semakin deep juga, semakin dalam gitu. Lalu terakhir output layer. Nah, itu lapisan terakhir, yang mana itu nanti menghasilkan prediksi akhir. Mungkin contohnya seperti klasifikasi ataupun memprediksi suatu nilai, yang nantinya juga akan digunakan untuk membandingkan nilai aktual dan nilai prediksinya. Nah, di ANN sendiri ada yang namanya bobot dan bias ya. Nah, bobot ini tuh merupakan nilai yang menentukan seberapa besar pengaruh suatu input terhadap outputnya. Nah, bobot dan bias juga ini merupakan parameter yang nanti bakal dipelajari dan terus diperbarui setiap eh, proses training. Nah, ini tujuannya untuk meminimalkan error error dari pas trainingnya, dari arsitekturnya. Nah, di ANN sendiri eh, secara kasar ada dua proses terjadi ya, yaitu forward propagation, yang dimana prosesnya itu dari input ke hidden layer sampai ke output, lalu balik lagi backward propagation. Nah, yang forward ini untuk menentukan si prediksinya, dan nanti juga akan dihitung terkait evaluasinya, mungkin menghitung errornya. Lalu backward propagation ini nanti si outputnya tuh tujuannya untuk menentukan nilai bobot barunya gitu, tiap iterasi atau tiap epochnya. Nah, lanjut untuk forward propagation. Nah, untuk prosesnya sendiri mungkin secara kasar kita menerima input data dari input layer, terus yang nantinya akan diteruskan ke hidden layer. Nah, di hidden layer tuh terjadi proses yang namanya weighted zoom, yang mana itu mengalihkan bobot dan bias dari suatu neuron, lalu itu dijumlahkan, lalu uh, hasilnya akan dimasukkan ke fungsi aktivasi. Nah, output dari ini tuh nanti akan dikirim lagi ke lapisan berikutnya sebagai input, dan terus terulang, sehingga nanti nyampe ke output layer. Nah, lanjut ada fungsi aktivasi yang tadi sempat dibahas. Nah, contoh-contoh fungsi aktivasi mungkin ada seperti ReLU, sigmoid, softmax. Nah, di ANN tanpa fungsi ini tuh nanti hanya akan apa ya, melakukan transformasi linear, yang mana itu mungkin sama saja seperti metode machine learning pada umumnya gitu, yang tidak akan mungkin atau kurang mampu untuk memproses data-data yang lumayan kompleks kalau tidak menggunakan fungsi aktivasi. Nah, lanjut backward propagation. Nah, seperti yang tadi dibahas, setelah kita mendapatkan output,
prediksinya. Nah, backward propagation itu berfungsi untuk meminimalkan error. Kan tadi di pas forward propagation sudah ketemu prediksi, terus menghitung errornya juga. Nah, untuk meminimalkan error, kita akan melakukan backward propagation. Nah, di sini tuh kurang lebih nanti bakal terjadi menggunakan teknik eh, chain rule ya, yang mana ini proses untuk membuat eh, membuat atau mencari nilai dari bobot barunya gitu. Yang ya tujuannya untuk meminimalkan error. Nah, oke, maaf lanjut. Nah, untuk si proses sendiri mungkin secara kasar terjadi 4 proses ya di back propagation nih. Pertama menghitung error di si outputnya yang di sini, yang setelah forward propagation, terus dihitung si propagasi errornya. Nah, ini caranya nanti bakal dihitung layer per layer, mundur ya per layer. Terus nanti dihitung gradiennya untuk setiap parameternya, dan terakhir akan diupdate bobot-bobot yang ada di tiap neuron. Nah, proses ini terjadi di tiap trainingnya, di tiap epoch akan terjadi terus-menerus. Yang tujuan hasil akhirnya agar nanti si prediksi dan nilai aktual tuh tidak berbeda jauh, atau akurasinya tinggi lah. Nah, mungkin lanjut ke contoh ya, contoh secara perhitungan manual dulu. Ya lanjut. Nah, ini untuk contoh ada studi kasus yang tugas kemarin. Nah, ini untuk si arsitekturnya sendiri ini ada dua input ya. Bentar. Nah, ini ada dua input, X1, X2. Terus ini untuk si bobot-bobotnya ya, W1, W12, dan sebagainya. Nah, ini ada si untuk si biasnya. Terus ini hidden layer. Hidden layernya ada dua neuron, H11 sama H12. Lalu outputnya ada dua juga, O21 dan O22. Nah, ini untuk si nilai-nilainya. Nah, nilai W11-nya berapa, W12-nya berapa ini. Nah, ini kita akan coba mencari nilai perubahan bobot pada epoch kedua ya. Nah, fungsi aktivasi yang kita gunakan ini kita menggunakan sigmoid. Terus fungsi lossnya kita menggunakan square error. Bentar. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, pertama-tama kita akan menghitung, bentar, oke maaf. Nah, eh, pertama-tama kita akan menghitung net atau total impuls dari suatu salah satu neuronnya ya, dari neuronnya. Mungkin, nah, contoh di sini pertama-tama kita hitung dulu untuk, aduh, bentar. Untuk si H12, untuk H12. Nah, caranya kita mengalihkan dan menambahkan, nah, tiap tiap bobotnya. Nah, ini yang nyambung sini ya. Ini kan pertama akan menghitung yang oh, maaf, H11 dulu. Ya. Ini dikalikan bobot 1. Nah, bobot, duduk, bentar. Nah, maaf. Nah, ini dikalikan input dikali bobot ditambahkan terus ya, ini dari ini kan pertama kita akan menghitung yang net H11. Nah, caranya ini dari si input dikali dengan bobot yang terhubung ke neuron H11 ini. Nah, ini kan bobot W11 dikali fitur X1. Nah, X1 tuh nilainya 001. Nah, begitu juga yang ini X2 dikalikan dengan dengan bobot 13, dengan bobot W13. Lalu terakhir ini biasnya 1 dikalikan dengan WB11. Nah, kita masukkan nilai-nilainya, lalu nanti dapat si hasil akhir. Nah, hasil akhir dari
neural H11 ini kita masukkan ke fungsi aktivasi. Di sini fungsi aktivasinya sigmoid yang digunakan yaitu 1/1 tambah epsilon min net H11 yang tadi neural H11 tadi. Nah, ini dapatkan 0,445 dimasukkan, dihitung terus nanti dapat hasilnya. Nah, ini dilakukan ke eh, semua neuron-neuron yang ada gitu. Ini tadi kan H11 lalu dilanjut juga neuron untuk H12 sampai ke output. Nah, ketika sudah didapatkan semua hasilnya, selanjutnya kita akan menghitung errornya. Tadi kan kita menggunakan squared error. Nah, pertama hitung dulu. Nah, untuk rumusnya sendiri, maaf. Nah, rumusnya itu eh, sigma 1/2 dari target dan si prediksinya gitu dikuadratkan karena ini squared error. Nah, kita pertama hitung dulu untuk yang output. Aduh, yang 21-nya, yang 21 dulu. Oh, 21 kita hitung 1/2. Ini kan aktualnya eh nah, sini. Oh, 21. Nah, aktualnya mana aktual aktual output aduh, mana tadi tuh. Nah, ini kalau 21 0,79 dan eh, untuk si prediksinya yang tadi sudah dihitung yaitu di 0,7551. Kita hitung, jumlahkan lalu kuadratkan dan dapat hasilnya 0,0061. Lalu hitung juga untuk yang 22, yang output 22. Nah, selanjutnya dihitung totalnya. Ini untuk menghitung total errornya ya. Nah, ini dapat si total errornya atau selisihnya di 0,1613. Nah, lanjut. Nah, ini forward pass sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan menghitung backward pass atau backward propagation. Nah, untuk prosesnya sendiri, ya ini menggunakan metode eh, operasi, maaf, oke lanjut. Nah, itu menggunakan operasi turunan parsial ya, yang atau disebutnya chain rule. Nah, contoh mungkin akan, nah seperti yang tadi kita sempat 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 saya bahas juga, backward pass itu tujuannya untuk mengupdate bobot. Nah, ini contohnya kita akan mengupdate bobot untuk bobot yang W21 ya, WP21 yang ini. Nah, eh, yang ini W21, maaf. Nah, caranya itu nah, untuk rumusnya sendiri mungkin ya. Nah, ini turunan parsial E total ya, tadi error total per chain rule W21 nanti akan dibagi jadi 3 bagian. Yang pertama yaitu eh, error 21 per output 21 yang nanti itu eh, bisa dipecah rumusnya tuh jadi minus targetnya, target si prediksinya berapa dan si aktualnya berapa, yang ini yang di sebelah sini. Nah, terus yang bagian selanjutnya yang output per neural ini bisa kita eh, apa ya, bisa kita turunkan mungkin atau sederhanakan itu jadi nilai rumusnya itu output 21 dikali 1/output 21. Output 21 dikali 1 kurang output 21. Nah, selanjutnya yang terakhir ini yang eh, de, partial net output 21 per
si bobot 21-nya itu sama aja dengan 1 dikali output eh maaf, oke baik, maaf. Nah, lanjut yang tadi untuk yang bagian ini. Nah, itu jadi menghitung dari si neural output 21 ini sama eh eh, ya turunan dari output 21 dan bobot eh bobot 21 ini. Dan ini di aduh duh. Nah, rumusnya itu sama dengan sama dengan 1 dikali output di neuron H11 tambah 0 mungkin disingkat lagi ya jadi H11 aja. Nah, disubstitusi lalu dapat nanti hasilnya. Nah, untuk yang lainnya juga sama ya, dihitung semuanya. Nah, itu mau, oh ya, belum. Nah, tadi kan sudah dihitung untuk si chain rule-nya. Lalu kita jumlahkan si hasilnya, digabungkan dan dikalikan. Nah, ini dapat. Nah, selanjutnya kita akan eh, update si bobotnya. Itu dengan rumus pertama bobot lamanya berapa. Bentar, sebelah sini rumusnya ya. Nah, ini bobot lamanya berapa, lalu si n atau yang di sini tuh kecepatan belajarnya gitu, kecepatan learning rate si trainingnya berapa dikali yang tadi eh, perhitungan yang tadi sudah kita hitung ya, yang ini. Nah, dimasukkan saja. Ini kan yang untuk yang 21 ya. Nah, 21 tuh bobot awalnya mana W21 0,4. Kita masukkan 0,4 min learning rate-nya kita set 0,5, 0,4 dikurang 0,5 dikali, nah dikalikan yang ini tadi min 0,00395. Nah, lalu jumlahkan. Nah, ini untuk yang bobot baru W21 kita dapat 0,401975 atau kita sederhanakan 0,4. Nah, jadi nah si proses ini tuh kita lakukan ke semua bobot-bobot yang ada. Bentar. Nah, ke semua bobot-bobot yang ada di sini, yang mana nanti akhirnya itu jadi bobot barunya. Nah, setelah proses itu semua nanti akan muncul bobot baru. Nah, ini untuk proses satu iterasi. Kita lakukan lagi untuk iterasi selanjutnya. Oh, oh, oh ya, mungkin ada sedikit tambahan lagi juga. Nah, jadi untuk perhitungannya tuh nanti akan berbeda ya. Untuk kan ini dari kanan ke kiri. Biasanya untuk di layer pertama tuh perhitungannya sedikit karena cuma menghitung dari sini saja. Nah, nanti untuk ke layer selanjutnya perhitungannya lebih panjang karena dihitung juga dari sini, dari layer output ke hidden layer sampai ke layer input. Nah, ini contoh perhitungannya. Nah, sebenarnya untuk si prosesnya kurang lebih sama, dihitung dulu yang sebelah bagian sebelah sini, lalu dari output ke hidden layer, langsung di hidden layer ke input layer. Semuanya menggunakan proses chain rule ya, yang totalnya ada 3 tahap tadi. Mana? Bentar. Nah, 3 tahap ini ya, yang pertama itu kita eh, tadi itu rumus itu untuk menghitung seberapa besar pengaruh si output errornya ya, ini makanya output dan total error. Terus dihitung juga seberapa besar pengaruh dari neural atau net input terhadap si outputnya. Terus dihitung juga seberapa besar pengaruh dari bobot W ini ya terhadap eh,
net input. Nah, kurang lebih untuk, contoh prosesnya secara kasar seperti itu, dari, forward propagation, fungsi sampai ke backward propagation dan dapat, bobot baru. Oke, mungkin sekian, pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada misinformasi ataupun salah kata. Terima kasih.